Apa Assalamualaikum. kabar? Assalamualaikum Pak Sandi. Halo, sorry telat dikit. Nggak apa-apa, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Pak Sandi, gimana kabarnya? Sehat Pak Sandi? Sehat, alhamdulillah. Ini agak macet, makanya nih telat nyampe ke rumah. Jadi mudah-mudahan sinyalnya bagus nih. Iya. Amin, amin, amin. Sekarang, oh ya, sebelumnya Pak Sandi terima kasih udah mau join di live IG saya bareng film Rana Tiga Warna buat ngebahas inspiring talk nih. Karena kan Pak Sandi kan eh, sempat kuliah di UKM. Jadi kita bakalan Hmm, ngobrol ya Pak Sandi ya. boleh, sip. Oke. Pak Sandi, ngomong-ngomong sekarang tuh lagi sibuk jadi presenter di salah satu stasiun televisi. Ya, aku lagi punya beberapa program nih yang paling sekarang lagi difokusin. Mm-mm. Kita ada program Jemput Rezeki di Indosiar itu untuk memotivasi para UMKM yang ya sekarang lagi berat ya Mm-mm. ekonominya, Benar. itu untuk mereka bisa meningkatkan omsetnya di tengah pandemi, Mm-mm. terus bisa lebih membantu mereka beradaptasi dengan keadaan sekarang lah, dengan uh, pasca pandemi COVID-19 ini, gimana bisnis mereka bisa bertahan. Terus aku ada juga di podcast, uh, Mm-mm. bikin podcast namanya Buat- Ruang Sandi. Iya. Itu ya pengen dengerin inspirasi-inspirasi dari tokoh-tokoh muda yang berprestasi atau yang Iya. berjiwa muda. Itu juga jalan, alhamdulillah udah hampir 3 bulan. Nah, yang Mm-mm. terakhir ini ada program namanya Kata Sandi, itu di MNC. Ah, ah, ah. Kata Sandi ini lebih ke arah eh, startup dan Iya. ya merek-merek produk-produk Indonesia yang perlu kita angkat untuk disupport dan diapresiasi oleh pasar. Jadi ya ada beberapa kegiatan ini, semuanya sih berkaitan dengan lapangan kerja dan Mm-mm. asik-asikan untuk dengerin masukan dari masyarakat yang lagi berjuang nih untuk Mm-mm. bisa bertahan di tengah pandemi. Gitu, bro. Berarti konten-kontennya Pak Sandi ini benar-benar menginspirasi orang dan membuka wawasan luas orang-orang gitu loh. Hebat sekali. Ya, ya, ya berusaha aja, karena memang eh, kita harus saling mensupport ya. Kalau misalnya kita spread positive vibes, kita Mm-mm. bisa uh, saling memberikan satu nuansa optimisme. Saya yakin semua juga punya semangat untuk bisa keluar dari pandemi ini, bisa bangkit di saat sulit dan bisa menang melawan COVID. Iya, benar, benar sekali. Pak Sandi, ternyata Pak Sandi tuh dulu sempat jadi cover boy. Uh, Saya juga cover boy Pak Sandi tahun 2012. Waduh, aku tahun 87 kali. Oke. 87, 35 tahun sebelum sebelum ini. Jujur saya baru tahu loh. Nah, oke. Sekarang pembahasannya kita tentang mengejar cita-cita hingga ke Amerika nih Pak Sandi. Em, Pak Sandi ini kabarnya dulu Oke, nilai IPK-nya aku udah selalu. nyampe nih. Aku Ah, ah. Mm-mm. Oke, Iya gimana? ya aku udah nyampe nih ke rumah. Aku tuker ke yang resepsinya lebih bagus ya. Uh, Boleh, boleh. I'll sign off, terus aku sign in karena udah nyampe rumah dan aku bisa pakai yang uh, connectionnya lebih bagus. Boleh, boleh. Stay tuned. 2 minutes. Siap. Thank you. Oke, saya. Thank you. Alright. Thanks, Chief. Thank you. Well done. You too. Assalamualaikum. Oke, sekarang udah di sini.
Oke, Pak Sandi. Oke, Pak Sandi, kita langsung aja ya Pak Sandi ya. Boleh. Oke, nah ini tadi kan masalah cover boy udah, terus sekarang mau tanya permasalahan kuliah dulu ya, Pak Sandi. Pak Sandi ini katanya selalu dapat nilai IPK 4,0, cum laude, lulusnya cum laude juga. Itu teknik belajarnya gimana? Kok bisa nilainya seperfect itu? Nah, gini, jadi aku jadi malu nih karena kelihatan kayak kutu buku. Tapi pada Nggak intinya, malu, justru ini menginspirasi teman-teman semuanya, Pak Sandi. jadi intinya aku kalau belajar itu nyicil. Jadi nggak pernah aku kalau mau ujian baru belajar gitu. Jadi setiap habis kelas aku bikin summary, terus aku tulis poin-poinnya dan semua harus ditulis atau diketik karena kalau kita nulis dan ngetik itu masuk ke memori kita. Nah, juga aku selalu punya study group di mana aku memberikan tutorial ke teman-teman sekelas untuk membantu mereka lebih mengerti subjeknya. Nah, pas ujian biasanya aku yang jadi menjadi kayak teaching assistant gitu, jadi kayak asisten dosen yang menguji menyiapkan mahasiswa-mahasiswanya. Jadi materinya tambah nempel gitu. Nah, dengan metode belajar seperti itu, dengan menyicil dan terus mengulang dan seperti mengajarkan, mencatat atau mengetik, itu semua materi-materinya nempel dan alhamdulillah diberi ya oleh yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala diberi nilai yang bagus-bagus, hasil yang baik-baik. Tapi terus terang kan sekarang aku juga lagi ngambil kuliah nih. Lagi ngambil kuliah, semakin kita mampu untuk meraih pendidikan di usia yang sangat muda itu semakin baik karena kita tuh jauh lebih berani mengambil inovasi-inovasi dan ya otak kita lebih berfungsi, lebih semakin muda kita semakin otak kita encer gitu kayaknya ya. Perasaanku ya. Karena sekarang ini kayaknya susah banget kalau belajar gitu. Iya enggak, karena kan urusannya udah lebih banyak lagi Pak Sandi, yang dipikirkan juga jadi lebih banyak lagi. Gitu. Oke, sekarang nih. Itu di belakang kamu, itu ada lampu-lampu itu, distract itu apa ya? Oh ini aku pakai lampu LED gitu. Oh, Aku keren di, banget. aku di studio Keren. aku pakein lampu ini biar Itu asik untuk aja. itu untuk mood ini ya, untuk mood setting ya. Bisa. Yang connect sama lagu juga ada gitu. Kalau ini connect-nya sama apa? Sekarang warna hijau, biru, ungu. Kalau ini Pak Sandi cuma dia ada berbagai mode aja sih, kayak bisa stay, bisa fade, ganti-ganti warna gitu. Itu doang Oh, sih. oke. Wow. Oke, Pak Sandi nih masalah beasiswa ya. Waktu itu Pak Sandi pernah mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri, ke School of Business di George Washington University. Lulus tahun 92 dengan predikat cum laude. Nah, itu gimana ceritanya? Maksudnya gimana ceritanya juga bisa dapat beasiswa ke sana, Pak Sandi? Pasti ini teman-teman banyak banget yang pengen dapat beasiswa. Jadi sebetulnya beasiswa itu banyak tersedia kalau kita rajin mencari. Dan beasiswa itu ada berbagai macam. Ada yang diberikan kepada yang nilainya tinggi, atau ada yang diberikan dengan harapan dengan ikatan kerja. Ada juga beasiswa yang diberikan untuk subjek-subjek tertentu. Nah, aku waktu itu ngambil yang dengan ikatan kerja. Jadi kalau dulu rumusnya 2N+1, yaitu Apa tuh? 2 kali masa kuliah tambah 1 tahun, itu ikatan kerja. Nah, aku ngambil dulu subjeknya International Finance,
dan ya dapat beasiswa, keterima di sekolah di George Washington dan dijadiin mentee dari salah satu profesor international business yang paling terkenal di situ, Profesor Group namanya. Terus dijadikan asisten dosen oleh Profesor Amling di bidang finance, belajar portfolio construction dan investment management. Dan di situ juga akhirnya setelah lulus kan kontrak kerja. Nah, kontrak kerja itu sangat terbantu kan, karena selama waktu kita kuliah dulu dapat kesempatan jadi graduate teaching assistant, menjadi asisten dosen bidang pascasarjana, terus juga dapat kesempatan magang di beberapa perusahaan. Jadi pengalaman belajar pas di luar negeri ini sangat membantu kita banget ya berarti untuk menyiapkan kita di karir, langkah-langkah karir selanjutnya. Oke. Terus tapi yang paling sedih itu setelah aku hampir 6 tahun berkarir, tapi aku justru malah di PHK karena ada krisis waktu itu. Tapi di PHK-nya? Jadi sebetulnya yang aku mau cerita di sini, punya pendidikan tinggi, punya nilai yang bagus itu nggak menjamin karir dan profesional kita akan terus moncer. Jadi kita harus menyiapkan kemungkinan terburuk. Nah waktu itu aku nggak nyiapin kemungkinan terburuk, tapi pas krisis itu ceritanya sih kaget banget karena belum pernah ngebayangin bakal kehilangan pekerjaan dan kehilangan mata pencarian, kehilangan penghasilan. Nah dari situ baru aku memulai secara kecelakaan usaha kecil sama teman-teman jadi konsultan keuangan. Nah singkat cerita, setelah 20 tahun lebih kami menjadi pengusaha, justru musibah yang di awal kita anggap sebagai suatu ya kalau bisa dibilang cobaan, akhirnya menjadi ujian kenaikan derajat, menjadi hikmah dan berujung berkah. Nah, usaha sekarang udah 20 tahun udah jadi usaha besar dan membuka lapangan kerja bagi lebih dari 30.000 karyawan. Padahal mulainya hanya 3 karyawan dulu. Awalnya dari 3, sekarang jadi lebih dari 30.000. Ya, dari 3 jadi 30.000 sekarang. Wah, alhamdulillah, hebat banget Mas Andi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman nih yang ada di sini nih malam minggu nih. Iya, benar-benar. Teman-teman yang lagi nge-live sama kita nih. Benar. Amin. Terus Pak Sandi punya tips nggak? Mungkin teman-teman tapi lagi COVID kayak gini ya, cuman mungkin bisa ini kali ya. Untuk teman-teman, karena pasti ada beberapa yang mungkin ikut beasiswa, ikut tes beasiswa atau ikut apa buat sekolah ke luar negeri itu Pak Sandi ada tips-tipsnya nggak? Karena tadi sebelum Pak Sandi join juga ada yang menanyakan itu Pak Sandi. Tipsnya cari beasiswa yang paling sesuai dengan minat dan bakat kita. Kedua, selalu lakukan persiapan dengan prima, karena setiap beasiswa itu akan berbanding lurus hasilnya dengan persiapan yang kita lakukan. Jadi dalam kita berikhtiar itu kita harus sempurnakan persiapan kita. Jadi lakukanlah penelitian sebelumnya terhadap beasiswa dan persiapan menuju tes. Lakukan beberapa kali rehearsal, latihan-latihan. Saya waktu itu melakukan latihan untuk ikut seleksi beasiswa itu sampai harus diinapkan oleh ayah saya di satu asrama gitu untuk menyiapkan waktu jadwal interview. Karena beasiswa yang bagus itu biasanya setelah tes tertulis nanti ada interview, dan yang menentukan itu adalah interview. Nah, saya belajar banyak banget dari proses itu, dan pada saat interview kita punya kesempatan 20-30 menit untuk memberikan impresi terbaik kepada yang menginterview kita. Jadi
dengan persiapan yang baik, dengan latihan yang matang, dengan memiliki mentor, harus punya mentor yang nanti akan membimbing di proses beasiswa ini, yakinlah kita akan tembus mendapat beasiswa. Tapi begitu kita mendapat beasiswa itu baru jalan pertama. Itu baru jalan. Karena bukan kesuksesan. Ya, kesuksesan itu adalah setelah kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat untuk kebaikan manusia, untuk kebermanfaatan kita. Itu yang harusnya menjadi tolok ukur kita. Bener banget, bener banget. Waduh, sangat menginspirasi sekali nih. Terus gini, Mas Andi, kan dulu sempat kuliah jauh di Amerika, meninggalkan orang tua. Sekarang ternyata Pak Sandi ada di posisi orang tuanya Pak Sandi, di mana anaknya Pak Sandi malah dua putrinya kuliah di Boston sama di New York ya, Amerika. Nah itu perasaannya Pak Sandi. Terlebih lagi kan nih kedua putrinya gitu loh. Ada khawatirkah? Ada bangga pasti iyalah. Ya khawatir sih pasti, karena gimana pun juga kemarin ini COVID. Terus setelah COVID kan New York sama Boston itu lockdown. Terus khawatir mereka dalam situasi lockdown itu bagaimana mereka bisa bertahan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Setelah itu tiba-tiba ada kerusuhan. Iya benar banget. Kerusuhan yang Black Lives Matter. Nah itu juga kena mereka pas ada di tengah-tengah situ. Jadi istri saya yang selalu nyampein bahwa kalau kita yang menjaga belum tentu anak itu juga selamat. Tapi kalau Allah yang menjaga, Tuhan yang Maha Kuasa yang menjaga dengan doa-doa terbaik dari orang tua, itu mudah-mudahan mereka akan tetap selamat dan dalam lindungannya. Jadi ya dipasrahin aja, diikhlaskan. Kita sesekali selalu memiliki jalinan silaturahim yang tidak pernah putus. Nah dari situ ya alhamdulillah per hari ini mereka satu udah lagi kerja, yang satu lagi magang. Jadi mereka untuk menyikapi di tengah COVID ini ya harus berhati-hati dan banyak berdoa, yakin bahwa kita bisa mampu untuk keluar dari cobaan ini kalau kita punya optimisme dan selalu berkegiatan yang produktif. Iya benar. Pasti Pak Sandi kangen banget ya sama mereka ya. Apalagi gila kangen banget. Apalagi kayak gini. Kangen abis. Dan yang lebih bikin kangen kan ada adiknya yang kecil, Sulaiman. Sulaiman ini selalu kapan ketemu kakak, setiap hari selalu nanya itu. Dia yang nanyain terus ya, dia juga kangen banget pasti. Iya, dia kangen karena biasanya kita ketemuan cukup rutin. Dan ya kita harapan kita ini segera pandemi selesai, ketemu vaksinnya, sehingga kita bisa berangkat ke New York atau mereka bisa pulang ke Jakarta. Jadi harapannya ya doa yang terbaik lah dalam keadaan seperti ini. Tapi yakinlah bahwa badai pasti berlalu. Kita bisa melampaui banyak cobaan-cobaan ini. Benar, amin. Terus kalau masalah nilai kedua putri Pak Sandi gimana? Sudah sesuai ekspektasi Pak Sandi nggak? Atau Pak Sandi nggak mikirin masalah nilai atau gimana Pak Sandi? Saya bilang sama mereka tentunya yang saya ukur itu adalah kerja keras. Kerja cerdas, kerja tuntas, setelah itu ikhlasin hasilnya. Selama mereka bekerja sudah maksimal, mereka sudah memberikan yang terbaik, tapi hasilnya belum optimal, saya ikhlaskan gitu. Tapi saya minta mereka untuk memberikan yang terbaik. Jangan kerjanya setengah-setengah, jangan malas-malesan. Tuhan udah kasih begitu banyak kesempatan untuk sekolah di luar negeri, berikan yang terbaik. Nah, mereka akhirnya terpacu dan so far di angka-angka dan hasil dari studi mereka itu ya di atas ekspektasi. Ya saya bersyukurlah Tuhan berikan mereka kemudahan
sehingga hasilnya sekarang alhamdulillah ya membanggakan kami, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi batu loncatan mereka ke karir-karir selanjutnya. Karena saya bilang lulus mendapatkan beasiswa atau lulus mendapatkan nilai baik belum tentu menjadi jaminan. Benar. Kita harus tetap Benar. berupaya untuk memberikan manfaat yang terbaik, karena sebaik-baiknya manusia itulah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Itu yang kita dorong terus. Masya Allah, Pak Sandi benar-benar menginspirasi sekali, sumpah. Sumpah, Pak Sandi menginspirasi banget. Banyak teman-teman saya juga ngefans sama Pak Sandi, terinspirasi sama Pak Sandi. Makasih banget nih. Sumpah. Terus ini kisah hidup Pak Sandi di mana dapat beasiswa ke Amerika tuh sama seperti karakter tokohnya Alif di film Rana Tiga Warna. Dia juga yang kebetulan saya yang memeraninnya, Pak. Iya benar, aku tahu. Iya, nanti kita nobar ya, Pak ya. Jadi Ya. dia punya impian untuk bisa sekolah di luar negeri juga di Amerika Serikat waktu itu. Cuman dia dapatnya di daerah Kanada. Gitu. Jadi nanti filmnya insya Allah keluar di akhir tahun ini, Pak. Doain ya, Pak ya. Bismillah, Iya. mudah-mudahan kita bisa nonton bareng. Dan Amin. kalau saya diundang, saya senang banget nanti bisa gabung dan foto-foto Iya, pasti. Wah, saya juga mau, Pak, nobar sama di karpet merah. Tapi boleh nggak aku juga ada beberapa pertanyaan nih, boleh aku nanya-nanya nggak ke Arbani? Boleh. Apa tuh? Jadi Waduh, selama 5 bulan ini kan kita udah menghadapi COVID nih. Ada nggak sih hikmah buat bro selama beberapa bulan ini di rumah aja, nggak bisa berkegiatan, dan ya pasti akan terganggu lah jadwal syuting dan lain sebagainya. Ada nggak hikmahnya yang dirasakan dari COVID ini? Oke. Hikmahnya menurut saya, waktu saya sama keluarga jadi lebih banyak. Terus juga yang saya lihat orang-orang mulai aware sama kesehatan, sama lingkungan sekitarnya juga. Dimana dia suka bawa hand sanitizer, terus juga kemana-mana pakai masker, terus juga di tempat-tempat sekarang banyak toko-toko yang memang udah buka, tapi di depannya juga sudah mulai aware, kayak ada cuci tangan dulu sebelum masuk. Hikmahnya sih menurut saya sih itu sih. Terus juga kita jadi lebih peduli sama apa yang kita makan, hal-hal apa yang membuat kita sehat, mungkin olahraga di rumah, kayak gitu sih juga. Jadi mungkin apa ya, aktivitas-aktivitas yang positif tuh jadi in lagi gitu, kayak bersepeda sekarang kan in lagi gitu sih. Nah, kalau lihat dengan keadaan sekarang, jumlah angka infeksi yang masih tinggi dan banyak saudara-saudara kita yang terdampak, langkah apa untuk generasi muda yang menurut Bro Arbani ini paling efektif membantu menghadapi penularan COVID ini, baik dari segi kesehatan dan dari segi ekonomi? Karena banyak banget yang kehilangan lapangan pekerjaan. Iya, Kayak kru ini kan juga nggak syuting, pekerja-pekerja seni itu kan banyak yang prihatin ya. Jadi langkah-langkah apa aja yang paling efektif menurut Bro Arbani? Menurut saya langkah yang paling efektif itu ya kita ngasih tahu ke teman-teman kita juga seberapa harus aware-kah kita sama si COVID-19 ini. Terus juga masalah yang UKM gitu, sebenarnya kita bisa bantu sih Pak Sandi dengan cara ya kita, tapi susah juga ya, dengan cara kita misalnya membeli, misalnya ada kayak all shop yang jualan makanan atau segala macam, kita tetap bisa beli. Mungkin ya kita nggak usah ke sana, kita bisa pakai GoFood atau kayak delivery gitu-gitu.
Jujur sih saya juga punya UKM, dan itu memang saya juga sempat kena dampaknya sih Pak, karena COVID ini. Jadi uh, penurunannya drastis juga. Berapa Makanya persen turunnya? turunnya tuh malah pernah sebelum pelonggaran ini tuh 70% Pak. Waduh. Serius. Sekarang udah balik ke berapa persen turunnya dari awal? Sekarang di 30-25% lah Pak. Masih alhamdulillah. Karena Ya, kita alhamdulillah banget. Berapa karyawannya yang sekarang ada di usahanya? kita baru 2 sih Pak, baru 2. Cuman kita ngebuat kayak inovasi di mana oke, orang nggak bisa datang tapi kita bisa anterin delivery. Nah, kita bikin kopi 1 literan gitu Pak, terus kita bisa anterin ke rumah orangnya gitu. Wah, keren. Iya. Sekarang lagi in banget kopi, dan Iya. harapan kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena Bener. kopi kan dari namanya aja Java, dari Indonesia. Iya. Tapi banyaknya malah dari merek-merek asing, sedih juga. Makanya. Oke Pak Sandi, terima kasih Pak Sandi sudah mau join. Sayang, makasih, dan mohon maaf tadi terlambat sedikit karena acara sebelumnya molor. Terus saya senang banget bisa say hi ke fans clubnya Arbaniasis dan menunggu Ranah 3 Warna. Iya. Dan ini mungkin pertanyaan penutup nih ya, seandainya bulan Desember pas lagi launching ini belum boleh bioskop buka, apa kepikiran nggak di launching secara virtual? Kalau saya sih itu mengikuti keputusan dari production house-nya aja. Cuman menurut saya keputusan production house itu juga pasti yang terbaik buat semuanya. Daripada kita harus memaksakan hal-hal di mana jadi makin besar, melonjak lagi jumlah COVID-19-nya. Jadi ya saya ikutin apa kata production house-nya aja sih. Tapi harapan besar saya dan mungkin harapan besar MNC Pictures, MNC Film juga pasti di bulan Desember itu kita sudah bisa launching film Ranah 3 Warna. Amin. Sukses. Amin. Thank you banget. We love you. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di IG Live berikutnya. Dan kalau teman-teman nantikan Ranah 3 Warna Alif untuk kita saksikan bersama-sama. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sandi. Makasih. Aku izin pamit dulu. Siap. Oke guys, jadi itulah tadi live bersama Pak Sandi. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga terinspirasi. Semoga bagi kalian yang memang mempunyai impian dan mimpi untuk dapat beasiswa kuliah di Amerika atau di mana terserah kalian, pokoknya di luar Indonesia, silahkan. Pokoknya gue juga mau kasih semangat buat kalian untuk terus kembangin kreativitas, terus juga semangat terus, dan jangan lupa guys, berdoa. Oke? Dan semoga obrolan tadi menginspirasi kalian semua, dan maaf tadi agak lama nunggunya. Ingat, man sabar zafiro, orang yang bersabar dia akan beruntung. Oke? Siap. Ya udah kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.